Kalau memang sudah tidak memiliki uang atau belum memiliki uang, ya sudah, stay, tenang di situ. Tidak akan terjadi apapun pada kalian. Apa yang kalian takutkan? Kalian takut dijemput sama pengacara, ya? Kalian takut dipidana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-temanku semua, di video kali ini saya ingin menjawab ya beberapa pertanyaan dari subscriber, ya, baik di subscriber di sini maupun ada juga yang bertanya lewat aplikasi sebelah, dan juga kebetulan subscriber dari channel ini. Banyak sekali pertanyaan yang apa ya, hampir sejalan ya teman-teman ya. Ada yang menanyakan, Bang, aplikasi ini ada DC lapangannya enggak, Bang? Saya itu mau galbay tapi takut. Nah, Bang, aplikasi ini ada DC lapangannya enggak, Bang? Masuk Slik OJK enggak, Bang? Ya, jadi pertanyaan itu teman-teman banyak masuk ya. Jadi sekaligus saya pengen menjawabnya di sini ya, pengen menjawab agar kalian itu bisa paham dan apa namanya, tidak gagal paham teman-teman. Namun sebelum saya melanjut untuk pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman mungkin yang baru saja bergabung di channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya itu mengupload video-video terbaru di channel ini ya, seputar pinjol. Dan mungkin apabila ada di antara teman-teman semua yang pengen bertanya melalui WhatsApp ya, nomor WhatsApp saya sudah ada saya cantumkan di deskripsi channel ini ya teman-teman ya. Kalian bisa tanya seputar pinjol di situ. Jadi bebas ya, kalian bisa tanya. Dan juga ketika nanti ada yang mengatasnamakan Faiz Official meminta bayaran, jangan dikasih, karena bisa saya pastikan itu bukan saya, apalagi nomornya kalau beda dengan yang ada di deskripsi channel ini. Baik teman-teman, saya itu pengen menyingkat aja sebetulnya tentang pertanyaan kalian semua. Kalau misalkan pinjol yang kalian pertanyakan itu ada DC lapangannya, apakah kalian mau membayar walaupun kalian itu tidak mempunyai uang? Apakah kalau apa namanya, pinjol yang kalian tanyakan ada DC lapangannya sama masuk Slik OJK, apakah kalian tetap akan memaksakan untuk membayar walaupun kalian itu tidak mempunyai uang? Jadi kalian mau dapat uang itu dari mana teman-teman? Kalau misalkan memang kalian itu tidak memiliki uang. Jadi tidak usah, maksud saya gini loh, tidak usah kalian itu memikirkan pinjol itu ada DC lapangannya kek, masuk Slik OJK kek. Ketika memang kita tidak memiliki uang, ya udah, kalian itu stay galbay. Karena kalau kalian masih memiliki pertanyaan seperti itu, walaupun tidak salah, kalau menurut saya tidak salah, cuman di sini saya akan menekankan kepada kalian semua. Kalau pertanyaan kalian itu masih seperti itu, berarti mental kalian itu belum kuat. Dan itu masih berpotensi untuk merugikan diri kalian sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti dengan kalian mensugesti diri kalian sendiri, ya, nanti kalian melakukan hal-hal yang memang menghalalkan segala cara. Contohnya dengan cara mungkin kalian itu ngambil, mungkin ketika saya jawab seperti ini, ya itu ada DC lapangannya. Nah, kalian akan berpikir yang enggak-enggak, ujung-ujungnya kalian nanti ambil pinjaman lagi untuk nutupin yang pinjol yang saya bilang tadi ada DC lapangannya. Nah, begitu juga yang tadi yang satunya. Nanti kalian juga pasti ngambil karena kalian mau nutupi si pinjol yang ada DC lapangan dan juga masuk Slik OJK. Mau saya itu seperti ini, teman-teman. Jadi tolong, mungkin kalau memang saya salah bisa dikoreksi, kalian itu bisa komentar ya. Jadi mau saya itu begini, kalau memang kalian itu sudah benar-benar tidak punya uang atau belum punya uang untuk membayar hutang pinjol kalian, berapapun hutang pinjol kalian, berapapun aplikasinya, ya nggak usah paksakan untuk membayar, apalagi dengan cara gali lubang tutup lubang.
baik itu minjam lagi di pinjol, baik itu minjam di keluarga, sanak saudara, teman, apalagi kalau kalian itu menjual aset-aset kalian demi membayar pinjol. Saya paham kalian itu punya tanggung jawab, saya paham. Tapi kalau bisa, untuk urusan pinjol ini teman-teman, kalian itu jangan menjual aset-aset kalian, jangan lakukan gali lubang tutup lubang, karena nantinya itu akan menjadi jurang. Ya, kalau memang sudah tidak memiliki uang atau belum memiliki uang, ya sudah, stay, tenang di situ. Tidak akan terjadi apapun pada kalian. Apa yang kalian takutkan? Kalian takut dijemput sama pengacara, ya? Kalian takut dipidana? Itu tidak ada, teman-teman. Walaupun memang kita bisa ditarik ke jalur perdata, itu jarang sekali pinjol yang mau melakukan itu. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Ya, memang kalau urusannya di perdata ada, tapi belum pernah ada kasusnya, ya, orang gagal bayar pinjol ditarik di sidang perdata, ya, belum ada. Walaupun itu berpotensi, ya, memang bisa. Urusan utang piutang itu urusannya ke perdata. Tapi teman-teman, di pinjol ini, khususnya kasus pinjol ini, belum ada. Baik yang galbainya itu 10 juta ke atas, 20 juta ke atas, bahkan ada teman-teman kita yang galbainya 50 juta. Belum ada tuh yang dipanggil ke persidangan untuk digugat perdata. Karena juga pinjol punya hitung-hitungan, teman-teman. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Jadi tidak semudah itu. Misalkan kalian itu galbay, langsung dipanggil, panggil sidang. Kalian pikir itu biaya sidang itu nggak mahal, ya? Buka sidang itu nggak mahal, nggak sesuai dengan hutang-hutang apa namanya, nasabah-nasabah itu. Jadi pinjol itu juga cerdas, teman-teman. Walaupun mereka punya potensi atau punya peluang untuk menggugat kalian secara perdata, mereka tidak melakukan itu karena nantinya akan menambah kerugian daripada mereka. Ya, itulah kenapa mereka lebih cenderung menggunakan DC pinjol, baik itu by telepon maupun DC lapangan. Ya, karena biayanya di samping lebih murah dan itu lebih efektif. Coba kalian perhatikan. Kebanyakan pinjol-pinjol besar itu lebih memilih mereka menggunakan DC lapangan daripada menggugat nasabahnya yang galbay itu ke jalur perdata. Ya, jadi memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang sekarang ini kalian takutkan itu adalah buah. Ya, saya tekankan buah daripada pola pikir saudara-saudaraku semua. Ya, mungkin yang awalnya sudah mendapatkan edukasi, mungkin dari channel saya, mungkin dari channel yang lain, ya, untuk penguatan mental, begitu menyendiri lagi, mempunyai lagi pikiran, nanti kalau misalkan DC pinjol datang ke rumah gimana ya? Kalau misalkan DC pinjol itu teriak-teriak, neriakin saya kan malu. Itu, seperti itu biasanya. Ya, jadi makanya kenapa saya juga bikin video 2 hari yang lalu kalau nggak salah, itu yang saya tegaskan di situ, musuh terbesar kita itu ketika kita galbay bukan DC pinjol dan juga bukan slik OJK atau BI checking. Musuh terberat kita dan terbesar kita itu adalah mindset kita sendiri. Ya, itu yang perlu kalian tanamkan. Jadi mulai sekarang, kalau memang kalian itu tidak memiliki atau belum memiliki uang, ya tidak usahlah mempunyai pikiran yang aneh-aneh, dan juga kalian itu sudah stop bayar pinjol. Stop dulu bayar pinjol. Ya, kalian jalanin hari-hari kalian. Kalian pokoknya gimana caranya kalian itu bisa mencukupi keluarga dengan cara tidak gali lubang tutup lubang. Ya, karena galbay itu tidak perlu diminta-minta, saudara-saudaraku. Saya sudah sering bahas ini, galbay itu tidak perlu diminta-minta. Ya, itu akan datang dengan sendirinya apabila kalian masih melakukan gali lubang tutup lubang. Apalagi ya, kalian itu menggunakan jasa oknum-oknum, ya oknum-oknum lagi nih ya, joki pinjol. Jangan.
kerugian kalian itu akan besar, ya, baik itu moral atau material, teman-teman. Kalian akan dikejar-kejar oleh pinjol, ya. Jadi jangan gunakan ya oknum jasa joki pinjol. Sudah, kalau kalian itu misalkan galbay, udah nggak usah takut, tenang, stay aja, stay galbay aja. Stop dulu bayar pinjol kalian, ya. Pokoknya tidak usah melakukan hal-hal yang bodoh. Ya beda hal kalau memang niat kalian itu untuk menguras pinjol. Tapi saya di sini tidak menyarankan, ya, untuk kalian itu melakukan hal-hal tersebut. Ya, saya cuma di sini menyarankan, ya kalau memang udah tidak mampu bayar, udah galbay, tidak usah kalian melakukan hal-hal yang mungkin bisa merugikan diri kalian sendiri. Ya, itu aja dari saya. Kalau urusan kalian mau kuras pinjol itu urusan kalian, itu bukan urusan saya ya teman-teman. Tapi kalau saran saya jangan kalian lakukan itu ya teman-teman. Itu sudah termasuk bentuk kejahatan ya kalau yang seperti itu. Apalagi pinjolnya itu legal, jangan. Kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kalian itu baik, ya monggo, itu urusan kalian, ya. Seperti itu teman-teman. Kalau saya itu nggak repot teman-teman. Saya itu tidak mau apa namanya memaksakan kehendak orang. Saya di sini muncul di channel ini ya berdasarkan mungkin saya berempati kepada korban-korban pinjol karena saya juga pernah jatuh di lubang yang sama. Makanya saya bisa keluar-keluar berbicara di depan kalian. Ini saya sharing kebodohan atau kegagalan saya dulu ya, yang saya lakukan. Saya sudah sering dinasihati oleh senior-senior saya, teman-teman saya untuk terus menggalbaikan pinjol saya dulu, jangan gali lubang tutup lubang. Pada akhirnya saya juga tetap galbay karena saya melakukan itu. Jadi ini semua saya tidak mau kalian merasakan ini ya. Saya itu berbicara berdasarkan pengalaman teman-teman, pengalaman saya pribadi yang keras kepala ya. Kalau menurut saya itu keras kepala, sudah dinasihati malah juga gali lubang tutup lubang. Akhirnya galbay ya. Ya udah tetap aja. Nah, mau diapain lagi, mau menyesal ya sudah terjadi. Ya, saya memang orangnya tipikal orang yang sedikit keras, uh, nggak bisa dinasihati atau mungkin kurang bisa dinasihati. Tapi saya cepat kok untuk kembalinya. Dalam artian seperti ini, ketika saya sudah sadar saya itu salah, saya akan meminta maaf dan saya tidak mau mengulangi itu lagi. Jadi itu yang saya sebut saya mudah kembalinya gitu, seperti kembali ke jalan yang benar teman-teman. Jadi semoga ini menjawab ya buat teman-temanku yang mungkin yang bertanya, baik itu lewat TikTok saya, karena dia bilang yang di TikTok itu juga subscriber di channel saya. Jadi semoga ini menjawab. Jadi saya tekankan sekali lagi, ketika kalian itu galbay pinjol, nggak usah takut ya. Udah stop bayar pinjolmu dulu, tidak usah gali lubang tutup lubang, tetap stay galbay. Ya, dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.